pendamping startup. Ini yang terakhir ini gongnya ini ya, Mas Iwan ini. Ya, jadi monggo Mas Iwan, waktunya sama 30 menit. Nanti kita masih punya waktu, semoga pas 30-45 menit kita berdialog nih. Monggo Mas Iwan. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Nafik atas undangannya ini. Terima kasih sekali. Pertama-tama saya ingin sampaikan salam hormat saya kepada Bapak Ibu semua yang hadir di sini, kepada Prof. Bambang, kepada Pak Santoso, Pak Indra, dan hampir semua nama-namanya sebagian besar seperti dalam list undangan dan dalam layar nih saya kenal karena Bapak Ibu ini adalah pakar di bidang yang terkait ini. Jadi saya mohon izin nih untuk tidak akan menggarami lautan Pak Nafik. Jadi kemarin saya dihubungi Pak Yusri. Saya sebenarnya kan ditugaskan waktu itu untuk membahas. Itu pun saya izin. Saya agak telat karena pagi ada meeting dengan profesor dari Monas tadi baru selesai. Tiba-tiba beliau, Pak Iwan kalau bisa geser untuk membawa materi. Waduh, ya udah saya tadi malam saya bawa materi. Saya coba sedikit saja. Jadi karena ini adalah sifatnya untuk menstimuli diskusi, saya mohon izin untuk saya tampilkan, tapi mungkin saya tidak akan mengambil waktu 30 menit, Pak, seperti Pak Indra yang pas tadi. Mudah-mudahan saya tidak sepanjang itu. Saya sedikit membawakan. Bapak Ibu sudah tampilkah? Ampun, Pak. Ampun ya, terima kasih, Pak. Ya, tadi malam akhirnya saya terpikir, karena Bapak Ibu adalah sudah praktisi, sudah lama, apalagi Pak Nafik adalah bisnismen yang saya kenal, bisnismen yang nyambi dosen atau sebaliknya Pak, dosen yang nyambi bisnismen. Dan sudah mempraktekkan inkubasi di berbagai tempatnya masing-masing, maka saya terpikir untuk mencoba mengusulkan yang beberapa tahun ini memang saya kerjakan gitu. Pengamatan saya sejak 2010 berkecimpung dalam membina startup dan mendirikan Science Technopark dan inkubator dan sebagainya, dan juga menjadi bagian dari ekosistem itu. Kelihatannya kita ini sudah punya banyak data Pak sebenarnya untuk mulai kita pikirkan bagaimana meningkatkan sukses rate startup lokal kita itu by data kita sendiri mungkin. Ini nih gagasan yang saya pikirkan sudah lama, dan tadi malam udahlah ini saja yang akan saya sampaikan untuk bahan diskusi kepada para pakar-pakar yang hadir di sini. Bagaimana membangun sebuah intervensi startup, baik itu inkubator atau akselerator, by data driven yang memang relevan dengan kondisi lokal kita yang kita punya, sehingga kita bisa menerapkan tacit knowledge yang sudah ada dan mungkin lebih pas gitu. Jadi kalau masakan itu kalau orang Surabaya nggak makan Surabayaan ya nggak cocok gitu. Jadi harus pas gitu Pak. Nah, jadi intinya sebenarnya ini. Jadi inti yang ingin saya usulkan untuk didiskusikan barangkali ini adalah sudah putaran kesekian program inkubasi di Erlangga, karena saya di awal-awal juga membantu ikut dulu dengan Pak Nafik dan timnya. Bagaimana meningkatkan kesuksesan startup kita dalam program inkubasi dengan mengembangkan strategi pendampingan startup yang berbasis rekam data kita dan teman-teman semua. Tentu saya lihat ekosistem di Surabaya ini bagus sekali, IB Jawa Timur. Saya masuk sebenarnya dalam sebuah grup komunitas yang saya lihat di antara semua grup komunitas di Indonesia kelihatannya Jawa Timur itu yang paling gayeng gitu, paling diskusinya enak, saling membangun gitu. Nah, saya kira itu masing-masing orang punya pengalaman di situ dan sudah memiliki sebuah interpretasi terhadap proses yang selama sekian tahun ini mereka lakukan. Ini perlu kita coba jaring sehingga ini menjadi bagian dari validated learning. Kita sendiri minta startup kita untuk bekerja menggunakan validated learning gitu ya. Nah, inkubator rasa-rasanya nggak bisa tidak, harus juga. Dan inilah yang sekarang sedang diterapkan para akselerator, Pak. Nah, saya akan menggunakan data ini, mohon maaf, izin. Saya sebagian besar saya menggunakan datanya adalah akselerator, karena bagaimanapun nanti kita juga akan diskusikan. Inkubator kita kan harus sustain. Dan ke depan kayaknya agak sulit kalau kita tidak mulai merambah bagaimana inkubator kita juga akan harus menjadi akselerator atau memiliki program semacam itu supaya sustainability-nya terjamin di masa depan. Itu saya kira bagian penting juga dari pendampingan. Nah ini misalkan ini, kan kita sudah, ini data yang common sekali. Ya data ini ya mungkin sangat berguna juga, tapi ini adalah data yang sudah diinformasikan kepada kita. Kalau kita ingin membuat kurikulum misalkan untuk membangun sebuah pendampingan startup,
Saya ingin membawa isunya kepada dua hal ini, data informed dan data driven. Mungkin saja benar, Pak. Mungkin ya. Ini kan CB Insight ini kan memang ya dia menangani data-data dunia tentang ini. Tapi apakah iya cocok untuk Indonesia? Bahkan bahwa misalkan kegagalan startup kita itu rata-rata nggak ada market yang pas, nggak cocok itu. Lalu cash nomor 2 persentasenya dan seterusnya. Bagus juga sih kalau data ini kita perhatikan, lalu kita mencoba mengkaitkan di antara 1 dan 2 hal penyebabnya. Karena saya amati, Pak, memang sebenarnya 1 poin kita kuatkan, seperti dalam hukum Pareto itu, beberapa efek itu bisa meningkat. Gitu. Jadi kalau produknya startup ini bagus, misalkan, otomatis untuk ketemu early adopter juga akan lebih mudah. Dan data yang saya dapat menunjukkan korelasi itu. Misalkan seperti itu. Nah, saya ingin mencoba kita semua kritis menanyakan apa benar ini adanya untuk kita. Sayangnya mungkin kita juga belum punya data yang valid. Nah, tapi misalkan coba-coba gitu Pak ya, di grup difasilitasi Pak Santoso ini bagus sekali saya kira, sudah berjalan di PPBT yang sekarang SII, saya kebetulan juga masih dipercaya terlibat di sana. Itu adalah sebenarnya kumpulan data yang menurut saya sangat-sangat berharga sekali. Karena sudah ada 700 sekian yang didanai sejak 5 tahun misalkan ya. Kalau saya amati, mungkin tidak sama persis. Pertama, ya kalau di Indonesia ini bukan validasi ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu mohon dipahami bahwa ini hanya mereka-reka saya berdasarkan interpretasi saya. Tapi saya memang senang mengamati dan beberapa yang betul-betul interaksi saya bina dulu di Bandung Technopark, saya catat dan bahkan saya publikasikan hasil pengamatan saya itu. Saya lebih melihat di Indonesia ini misalkan persoalan untuk bagaimana mereka itu bisa launch dengan selamat atau traction-nya bagus. Itu adalah yang pertama memang produk market fit-nya yang buruk. Jadi Pak Indra tadi membahas bagus sekali, sering sekali kalau datang produk itu dari lab, dari perguruan tinggi, itu biasanya kita sudah terkooptasi penilaian kita itu dengan apa bagusnya produk ini gitu. Seolah-olah ini produk pasti masuk market. Apalagi kalau dalam tanda petik sudah diterima di program-program pendanaan. Ini juga satu jebakan kedua lagi yang ingin saya sampaikan nanti, bahwa bagus program pendanaan awal, tapi kadang itu membuat kita lupa bahwa sebenarnya mungkin produk market fit kita nggak kita selesaikan dan belum bagus, dan akhirnya itu yang membuat gagal. Saya punya pemikiran seperti itu. Lalu yang kedua, saya amati lebih banyak produk yang memang tidak selesai. Jadi startup kita ini akhirnya banyak berhenti misalkan itu karena produknya belum tuntas, Pak. Sampai akhirnya tidak mendapatkan energi lagi, tidak ada funding lagi, tidak diinkubasi lagi, ya sudah selesai sampai di situ. Betul, uang penting, saya kira kita untuk memulai di awal dan kita melihat itu, tapi sekarang fasilitas ini saya kira bagus sekali ya, banyak sekali. Terutama dari Kemenristek BRIN, saya kira itu bisa menjadi milestone awal untuk para startup kita. Nah, mungkin yang keempat dalam pemikiran saya adalah bagaimana kalau ternyata gagalnya startup kita itu adalah eksekusinya yang buruk. Strategi eksekusinya yang buruk, yang memang mereka sebenarnya notabene belum siap menjadi entrepreneur, Pak. Jadi kan beda pendampingannya dengan asumsi ini tadi. Kalau saya baca di sebelah kiri dari CB Insight ini, Pak, produk itu nggak dimasukkan sesuatu yang tinggi. Karena mungkin asumsi atau data mereka, ya startup yang mereka survei itu produknya mungkin sudah, MVP-nya sudah siap untuk launching. Yang mereka bina sudah seperti itu. Pilihan mereka untuk menyeleksi banyak. Sehingga mereka bisa mendapatkan startup yang memang sudah proven produknya. Sehingga saya kira berbeda pendekatannya. Ya lagi, apa saja, tim yang mungkin masih harus diubah lagi, dikuatkan lagi. Dan dari sinilah kita mungkin bicara tentang bagaimana intervensi yang tepat. Saya tidak membawa formula, Bapak Ibu. Saya hanya membawa isu saja ini. Jadi tentu itu kembali kepada masing-masing. Saya kira tahun lalu misalkan Pak Nafik dan tim Bunia, Pak Yusri sudah membina puluhan startup. Kan sekarang sudah kelihatan mana yang ternyata lanjut, mana yang tidak. 2010 misalkan kami membiayai, saya dulu membiayai sekian startup gitu ya.
artinya semua dapat funding sesuai usulan lah gitu. Sekarang kita amati kenapa yang ini sekarang sudah 10 tahun bertahan dan masih berkembang, traction-nya semakin bagus, yang lain sudah tidak ada. Nah, kita kan bisa trace back. Dulu ternyata ini yang membedakan mereka, apa saja. Nah, ini yang maksud saya, mungkin perlu kita mulai bertemu seperti ini, gitu ya, semua para pelaku men-sharingkan best practice-nya, para penggerak yang ada di Jawa Timur, yang ada di mana itu, sehingga kita kaya terhadap informasi yang lebih relevan, Pak, gitu, dengan situasi yang harus kita hadapi. Jadi, ya betul, saya kira pertama adalah kita harus mengembangkan assessment tools untuk startup yang mau kita masukkan inkubasi. Saya dulu waktu pertama kali berdiskusi untuk pendirian penguatan inkubator UNER, sering menyampaikan kepada tim internal untuk memikirkan begini, kan kita di perguruan tinggi itu bedanya dengan inkubatornya dalam soal seleksi, itu adalah resikonya, Pak. Kalau seleksi, mohon maaf nih, kalau kita di perguruan tinggi salah menyeleksi mahasiswa yang tadinya harusnya nggak bisa masuk, grade-nya terus masuk, nggak terlalu rugi-rugi amat, Pak. Mahasiswa itu adalah customer dalam tanda petik, selama 4 tahun dia kuliah, dia membayar. Dia tidak mengambil apa-apa yang tapi ketika inkubator salah menyeleksi, kita tahu bahwa program inkubasi ini adalah costly. Tadi Pak Indra sudah menyampaikan itu. Sangat mahal biayanya. Jadi ketika kita salah memilih calon, ya resikonya kita membiayai ke depan ini adalah cost. Semua itu harus kita keluarkan. Resiko yang sangat besar. Sehingga sebenarnya asesmen itu sangat krusial sekali kalau menurut saya. Saya sendiri lebih menekankan lebih baik menolak gitu ya, daripada menolak yang salah daripada salah menerima. Maksudnya daripada nanti sudah masuk dan ternyata tidak perform dia sesuai dengan yang kita sepakati, kita cita-citakan, itu lebih repot lagi. Jadi kita mungkin bisa mengkritisi tim bagaimana membuat sebuah pertanyaan kita sendiri atau terhadap proses bisnis dalam inkubator kita. Bagaimana sih cara menilai tim yang benar ternyata selama ini? Bagaimana melihat produk yang siap untuk kita inkubasi? Bagaimana marketnya? Bagaimana traction-nya kalau sudah ini? Bagaimana bisnis model? Mentor? Apakah ada kaitannya? Bagaimana fasilitas? Teknologi apakah penting apa tidak? Funding itu bagaimana di awal? Pengaruhnya terhadap mereka seperti apa? Dan harus bagaimana kita merumuskan ini? Saya kira banyak sekali, kita mungkin tidak akan bisa menyelesaikan dalam satu waktu, tetapi poin demi poin mungkin bisa menjadi improvement kita, Pak. Jadi, Bapak Ibu, jadi saya mengusulkan poin demi poin itu menjadi satu improvement kita. Kalau dulu misalkan, ya awal-awal kita dulu masih mulai itu tidak terlalu belum semua hal ini kita perhatikan, tapi sekarang sudah mulai beberapa inkubator sudah mulai detail memilih. Nah, persoalannya adalah kalau yang daftarnya banyak, tapi kalau yang daftarnya tidak ada, nah ini yang menjadi masalah. Ya, saya sangat surprise dengan presentasi Pak Indra pada saat di acara forum inkubator, kalau Bapak Ibu juga hadir. Saya kira aplikasi atau teknologi yang diusulkan Pak Indra dan tim itu akan sangat membantu kita untuk mensukseskan ini. Maksudnya adalah di beberapa inkubator dan akselerator yang memang sukses, mereka cenderung berbasis pada data bahwa startup itu memang sedikit sekali keberhasilannya. Ya, kita sudah tahu juga rule tentang ini, tapi apa daya kita tidak punya banyak bahan untuk kita seleksi. Nah, sehingga perlu sebuah sistem yang memang sebenarnya kalau itu yang apply banyak, ekosistemnya memang rame, maka kemungkinan kita untuk menyeleksi startup dengan potensi yang paling baik itu sudah akan terselesaikan. Masalah utama yang saya rasa pelik itu adalah, pertama adalah masalah, katakanlah masalah determinasi, Pak. Masalah passion lah ya, motivasi. Saya berprinsip, mungkin Bapak Ibu boleh berbeda. Kita tidak bisa membentuk seorang atlet, kita hanya bisa menumbuhkan dari bibit yang sudah ada memang. Kita hanya harus menemukan bibit atlet itu di mana. Sama juga dengan entrepreneur. Kita nggak bisa memaksa orang yang memang dari sananya dia tidak punya passion ataupun panggilan ke sana. Nah, ketika ini sering terjadi, dan saya pernah mengalami masuk dalam situasi yang seperti ini, Pak.
dosen dan mahasiswa. Kebetulan saya kan saya di perguruan tinggi juga, jadi yang diinkubasi juga kan dosen dan mahasiswa pasti sumber utamanya, meskipun kita terbuka untuk umum. Memiliki produk bagus, lalu kita dorong, kita coba berikan wawasan bahwa ada program-program yang support ini pada saat itu PPBT misalkan supaya dapat funding. Tapi setelah mendapat funding itu, kalau situasinya tadi bahwa memang sebenarnya dia tidak punya visi untuk membangun startup, itu merepotkan inkubator sekali, Pak. Nah, kan inkubator harus menjaga kinerja dari funding tersebut, yang memberikan funding tersebut. Katakanlah kalau Kemenristek BRIN, Pak Santoso kan punya capaian-capaian yang harus memang ditaati sesuai dengan kebutuhan funding tersebut. Nah, ini merepotkan ketika kita memaksa sesuatu yang tim yang memang tidak cocok, dia punya satu hal saja, dia punya satu produk, tapi dia tidak punya ketertarikan untuk membangun bisnis. Nah, sebenarnya itu harus dihilangkan di awal. Jadi kita betul-betul harus menyeleksi, menghindarkan hal-hal yang memperumit proses bisnis kita sendiri. Jadi saya masih percaya tadi, kita tidak bisa mengubah orang tiba-tiba menjadi menginspirasi bisa, tapi kalau dari awalnya dia memang tidak tertarik untuk membangun sebuah bisnis misalkan, meskipun dia adalah seorang peneliti, ya kita harus cari jalan lain. Kita carikan alternatif solusi lain sehingga tetap bisa berjalan. Nah, ini menjadi poin penting mungkin barangkali Pak Nafik nanti ya, bagaimana cara membangun sebuah ekosistem yang mana orang tertarik untuk ini. Beberapa tahun lalu, mungkin sekitar 5 tahun lalu lebih ya, saya kami waktu itu di Bandung Technopark kedatangan dari asosiasi inkubator di Eropa, menanyakan tingkat keberhasilannya. Nah, saya katakan kalau di sini lolos saja di bawah 50%. Saya bilang, mereka kaget melihat siklus yang sebenarnya sudah bagus gitu, proses inkubasi kok rendah sekali. Di Eropa dia bilang rata-rata inkubator itu 85% ke atas, bahkan bisa sampai 90% rate untuk keluar dari inkubasi itu dengan traction yang bagus. Ternyata setelah kita coba diskusi mendalam, Pak, masalahnya sama, masalah dengan yang saya angkat ini. Masalahnya adalah ternyata memang daya tarik orang untuk masuk inkubator itu besar sekali di sana, dan jumlahnya juga besar sekali, dan kapasitasnya itu juga beda. Kalau tadi Pak Indra mengatakan kan umumnya di Indonesia memang mahasiswa dan alumni atau fresh graduate ya. Ternyata tidak begitu. Di beberapa tempat yang memang sudah mature ekosistem inovasi, mereka lebih suka bekerja dulu, membangun punya sedikit tabungan uang, punya network, lalu masuk inkubator. Nah, karena punya gagasan bisnis. Dan ini yang membuat faktor suksesnya lebih tinggi ternyata, Pak. Bukan yang fresh graduate. Ini datanya kira-kira seperti itu. Nah, ekosistem ini kita tidak punya. Belum. Maksudnya kita masih mengandalkan mahasiswa, khususnya S1 misalkan, untuk menjadi startup. Bahkan saya melihat pendekatan yang agak berbeda di beberapa kampus tuh memaksa mahasiswa doktornya untuk mengembangkan sebuah produk yang cocok, yang komplain dengan startup. Untuk bisnis startup, Pak. Itu sudah diterapkan. Ya, itu bahasan lain yang sedang saya ini kan. Tapi ada seperti itu. Baik. Berikutnya tentang mentor. Nah, kita ya mungkin tidak kaget ya, tapi inilah datanya, faktanya bahwa startup yang ditangani oleh mentor-mentor yang memang adalah top performer dalam bisnis, dia juga akan mencapai top performance untuk sebuah startup, Pak. Jadi kalau mentornya, saya yakin seperti Pak Nafik ini, yang tadi adalah dosen yang saya terbalik, beliau adalah pengusaha yang juga dosen, seharusnya pasti akan jauh lebih baik. Nah, PR kita adalah mengembangkan inkubator kita ini memang untuk berjejaring dengan para mentor yang memang bergerak di bidangnya, ya. Dia adalah entrepreneur. Dia adalah seorang pebisnis yang memang insight-nya itu sangat dibutuhkan. Jadi ini yang memang PR kita, karena faktanya begitu. Nah, saya kira ini tidak akan jauh berbeda, meskipun ini fakta, data ini dikumpulkan di luar, ya. Saya kira akan mirip lah di Indonesia pun. Saya kira kita bisa merasakan bagaimana pendekatan-pendekatan atau solusi yang diberikan kalau seseorang itu sudah lama tesis di bidangnya, gitu. Nah, ini PR. Saya kira kita mungkin agak sulit memiliki sistem yang tidak terlalu open, gitu ya. Perguruan tinggi kita mesti sudah harus membuka tentang
openness ini terhadap entrepreneur dari luar, sehingga kita lebih terbuka, lebih banyak para entrepreneur ini keluar masuk di perguruan tinggi. Nah, ini beberapa catatan isu saja sih, Pak, Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya share, bahwa beberapa persoalan tentang teamwork misalkan. Ini saya mau geser ke tabel ini, agak mengagetkan juga. Saya termasuk yang pengikut startup itu jangan bangun sendirian. Bahkan pada saat nyeleksi ikut juga bahwa tidak boleh satu orang, harus 2 founder. Tapi fakta ini agak mengagetkan bahwa ternyata founder yang sukses mencapai valuasi 10 million US dollar itu justru yang rata-rata adalah 1 orang, Pak. Tapi ini ada ceritanya ini. Nah, di tahap-tahap berikutnya 1 orang ini dia merekrut lagi. Maksudnya adalah saya lebih fokus pada leadership dalam teamwork ini. Jadi saya sering melihat tim tapi nggak ada leadernya. Meskipun di situ sudah dicantumkan ya siapa leadernya gitu. Tapi saya lebih percaya pada 1 orang leader dalam tim, meskipun dia belum punya tim, kalau kapasitas dia sebagai leader untuk membangun startup ini bisa kita set gitu, kita ini kelihatan ini gitu. Saya lebih akan menerima itu untuk program inkubasi. Nanti kita carikan partnernya. Memang betul, waktu kita kan terbatas ya untuk launching dan sebagainya, nggak bisa sendirian. Tapi harus kita pertimbangkan juga ini, gitu. Jadi atau sebaliknya adalah kalau kalau tim itu nggak ada 1 orang yang berkapasitas untuk menjadi strong leader gitu, kayaknya harus hati-hati, Pak. Itu akan menjadi investasi buruk bagi inkubator kita untuk masuk menerima itu. Karena sering sekali kan dia akan pecah di jalan, itu sudah banyak sekali. Nah, ketika nggak ada 1 orang yang punya visi yang kuat dan memimpin itu, ya biasanya sudah tidak akan berlanjut. Sehingga founder commitment ini penting sekali untuk kita ajarkan kepada mereka harus bagaimana. Kita sering kan dapat keluhan begini, Pak, saya sebenarnya pengen menjalankan, tapi yang ini sudah tidak bisa berjalan. Nanti kan nggak enak, saya kerja, dia nggak kerja. Nah, itu kan hal yang sebenarnya sudah selesai dengan kalau kita berikan untuk founder commitment. Kita juga harus waspada dengan funding yang terlalu awal. Ini fasilitas yang harus kita syukuri, pemerintah banyak memberikan funding. Tapi maksud saya begini, ada hal yang kadang-kadang keliru, Pak, di mata sudut pandang anak-anak pemula ini. Kalau mereka sudah mendapatkan funding, itu merasa asumsinya ukuran bisnis dia itu sudah diterima. Ukuran bisnis dia, produk marketnya sudah fit, model bisnisnya berarti bagus dibandingkan yang lain, atau produknya bagus. Sehingga lupa bahwa dia sebenarnya harus membangun bisnis yang kompetisinya, jurinya adalah pasar. Jurinya bukan kami-kami ini. Nah, kami-kami ini memang membantu untuk memproyeksikan atau kira-kira memprediksi ini yang punya potensi. Tapi program-program funding yang sifatnya seed capital atau pre-seed ini kan lebih banyak sebenarnya memberikan dukungan bantuan, memberikan penguatan yang lebih. Bahkan ketika potensinya tidak terlalu kelihatan moncer pun, ya ini kan sebenarnya harus didukung karena ini program pemerintah yang memang tujuannya seperti itu. Tapi kadang keliru seperti itu. Nah, ini yang inkubator perlu mengingatkan. Validasi bisnis Anda ini belum selesai dan ukurannya bukan mendapatkan funding atau exposure yang lain. Itu yang sering kita lihat. Startup yang punya exposure terlalu banyak, bagus, biasanya cash-nya juga nggak ada gitu. Bisa bertahan terlalu lama. Nah, pengalaman kami mendorong bagaimana startup itu mencapai satu hal, traction yang bisa agak punya relevansi dengan jangka panjangnya itu adalah mendapatkan early adopter, Pak. Ini yang sering saya bawa, sering saya ungkap terus ini, karena memang ternyata mungkin unik ya, orang Indonesia ini dalam mempertahankan bisnisnya, ya yang penting masih bisa makan, kita masih hidup definisi bisnisnya. Nah, early adopter adalah mitra pengguna awal ini yang memang mau membeli, ya, yang memang mungkin nggak tinggi-tinggi amat marginnya, tapi dia setia. Nah, ini yang kami dorong dulu, dan kami amati ternyata mereka yang di awal sudah mendapatkan para early adopter ini, ternyata itu bertahan lebih lama dan bahkan survive. Nah, artinya mungkin program inkubasi kita harus juga mempertimbangkan hal-hal yang seperti ini. Dan lain-lain ya, poin-poin nanti mungkin kita bisa lanjut sambil
diskusi. Ya, ini kalau misalkan kita ingin melihat data apa sebenarnya layanan dari inkubator dan akselerator yang sangat diperlukan, ya memang betul sih Pak. Pertama masih funding ini masih besar. Ya untuk awal ya kita tahu tadi semua kan Pak Indra sudah memberikan filosofinya tadi. Jadi saya kira mungkin akan berbeda-beda di setiap tempat dan kita bisa merasakan sebenarnya intervensi apa yang dibutuhkan paling di situasi kita. Yang terakhir saya kira ini adalah dua terakhir ya. Juga kita harus memikirkan exit strateginya. Kan kita sadar bahwa ini data memang sudah lama, tapi perkembangan data ke sini saya kira grafik ini tidak terlalu berubah kecuali China saja yang lebih membesar gitu Pak. Yang lain saya kira ya artinya Indonesia belum masuk gitu ya, belum masuk ya sesuatu yang terlihat kentara bahwa kita, maksud saya ini tentang ekosistem venture capital, bahwa memang kita masih agak langka, startup kita tuh masih sulit mencari jalur itu, dan saya lihat bapak ibu yang hadir di sini kan ada yang bergerak di bidang ini mungkin bisa memberikan wawasan yang lebih pas lagi. Tapi kalau kita berharapnya sama dengan cara startup di luar dengan ekosistem yang matang dibesarkan, memang pasti akan sulit. Pasti ada outlier kita, iya, pasti ada lah di kita startup. Bahkan mungkin outlier itu tidak lewat inkubator masalahnya, Pak. Dia yang memiliki kapasitas seperti itu entah bagaimana dia tidak memilih jalurnya lewat inkubator, dan memang dia akhirnya mendapatkan jalur bisa scale up-nya, fundraising-nya sukses. Tapi itu saya kira harus menjadi catatan bahwa ekosistem kita masih tidak sebagus itu. Jadi bagaimana isi strategi untuk startup kita? Ukuran sukses atau mendefinisikan suksesnya harus bagaimana nanti? Supaya tetap survival, berdampak ekonomi, bisnisnya tumbuh, dan sebagainya kan banyak caranya gitu. Tidak harus selalu dengan venture capital. Kalau itu bisa, bagus. Yang terakhir, yang terakhir adalah tentang sustainability inkubatornya sendiri. Karena kalau inkubator itu bukan dipandang sebagai sebuah entitas yang harus sustain, saya tidak yakin semua prosesnya ini bisa performnya bisa terus-menerus ada perbaikan gitu Pak. Kan namanya juga sesuatu lembaga ini kan bagaimanapun ke depan harus sustain. Nah, ini contoh bagaimana sebuah data yang menunjukkan sebenarnya di Asia dan Oseania ini Pak, kita itu termasuk negara yang wilayah yang sebenarnya tipe akselerator dan inkubatornya itu adalah banyak yang for profit sebenarnya. Ya, di Singapura misalkan, ini profit ini biasanya dalam bentuk equity kalau mereka dalam menerjemahkan survei ini. Jadi dan ini mungkin menjadi perhatian kita juga ya, apa sih sebenarnya value yang kita harapkan dari startup ini? Kalau tidak ada, otomatis nggak ada relevansi ya, mungkin kita pendampingannya juga tidak akan maksimal. Tapi kalau jelas value-nya, value tidak harus dalam arti uang ya, mungkin kampus juga membutuhkan nama ya yang startup university-nya banyak gitu, suatu saat kan diukur. Sekarang sudah mulai diukur spin-off perguruan tinggi dan sebagainya. Nah, saya pikir ini menjadi catatan apa sih sebenarnya yang diharapkan dari startup. Sebaliknya kita berpikir seperti itu, sehingga itu menjadi pelengkap program pendampingan yang kita lakukan itu memang ada value yang harus kita capai. Sehingga di ujung presentasi ini saya ingin mendorong kita semua mungkin sudah harus mulai ke mengubah inkubator atau akselerator kita ke data-driven company. Yaitu tantangannya. Mungkin agak sulit di awal karena kita tidak biasa mencatat, tapi barangkali ini kalau disemangati bersama dari Jawa Timur, nah nanti sudah lahir sebuah analisis tertentu yang pendekatan-pendekatannya itu lebih lokal gitu, lebih lebih genuine untuk kita, situasi kita gitu, dan mungkin akan lebih nyaman untuk meraih kesuksesan itu. Terima kasih Pak Nafik, saya kembalikan waktunya, mudah-mudahan bisa menjadi stimuli untuk diskusi.